Ini vaksin adalah ikhtiar, ya kan kemarin saya tulis seperti itu. Vaksin itu ikhtiar kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Ikhtiar kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Oh, saya nggak percaya sama virusnya segala macam, ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak percaya nggak apa-apa, saya nggak maksain untuk percaya juga. Lawang virusnya kecil banget 0,03 mikron, nggak bakal kelihatan sama mata telanjang. Kalian nggak percaya, nggak apa-apa. Ya kan, vaksin itu hanya ikhtiar. Kita menyuntikkan vaksin hanya ikhtiar untuk kita dan keluarga kita. Nah, jadi kita divaksin hanya untuk ikhtiar. Kok abis itu sakit? Ingat ya, sakit penggugur dosa. Jadi kalau antum dikasih sakit, kalian dikasih sakit, berarti Allah ingin dosa kalian digugurkan. Husnuzon sama Allah, ya. Kalian sakit, diberikan kalian kesempatan sama Allah untuk menggugurkan dosa. Luar biasa nggak tuh? Lalu setelah sakit itu misalnya, kok ada yang habis disuntik terus mati. Jangan mati dulu deh, ada yang lumpuh, oke? Ada, saya dapat di DM banyak. Ada yang lumpuh, ada yang kayak paralyzed ya, nggak bisa menggerakkan tangan, nggak bisa menggerakkan kaki dan segala macam. Lalu sampai jadi permanen. Terus gimana kok dia jadinya lumpuh permanen? Orang kemarin masih bawa sepeda bisa, sekarang udah lumpuh permanen. Fine, oke begini. Ini cerita tentang hisab. Ya, semakin sedikit yang kita miliki di dunia akan semakin sedikit hisab yang kita hadapi. Harta segala macam, ya kan? Anak segala macam, ya kan? Mau anaknya 2, 3, 4, cowok, cewek, ya ingat itu. Belum lagi semua yang kita miliki di dalam, seperti ilmu yang kita miliki, dihisab nggak dihisab? Ilmu yang kita miliki dihisab, kesehatan yang kita miliki dihisab nggak dihisab? Ditanyain, kamu sehat? Sehat. Kenapa kamu tidak berdakwah? Kamu tidak menolong orang? Kamu malah asik di rumah main game online gitu sambil nyenderan di kasur karena lagi PPKM. Suatu saat Allah akan menanyakan hal ini kan. Nah, ini menurut pandangan saya, ya. Ini menurut pandangan saya. Bisa salah nggak? Ya bisa dong. Bisa salah. Jadi kalau kita sampai paralyzed atau sampai Allah izinkan, ingat ya, semua ini Allah izinkan. Dia paralyzed lalu dia lumpuh. Allah akan memberhentikan hisab di bagian tubuhnya yang lumpuh. Bayangin, dia berhenti dihisab di bagian tubuhnya yang lumpuh. Dan kalau sampai dia mati, bayangin, dia udah ikhtiar, ya kan? Menjauhi taun, menjauhi wabah. Dia sudah ikhtiar. Lalu dia diberikan sakit sama Allah. Bila mana sakit adalah Allah angkat dosa-dosanya. Setelah sakit Allah angkat nyawanya. Allah berhentikan hidupnya di dunia. Berarti setelah dibersihkan dosanya Allah ambil dia. Ya, ini mindset kita kepada Allah itu bahaya loh. Makanya saya bilang gak usah cerita imun kebanyakan. Ngomongnya iman, akidah kita kan. Imun itu kita bisa ikhtiar ya. Minum susu ya, nggak sok panic buying ya. Susu apa aja, minum madu, minum habatus sauda, minum apa aja yang bisa menyehatkan kita. Tapi kalau iman, wallahu a'lam bishawab ya, hati-hati, ini virus datangnya dari Allah. Yang angkat nanti Allah. Yang ngasih antum sakit siapa? Allah. Yang angkat nyawa antum dan memberhentikan hidup antum di dunia siapa? Allah. Selesai. Ikhtiar antum itu yang dibutuhkan. Ikhtiar kita apa? Oh iya, saya bisa ikhtiar apa? Saya nggak punya ketentuan atas nyawa saya. Saya nggak punya ketentuan atas sakit saya di dunia. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai ikhtiar apa? Yaitu vaksin. Dah, kalaupun setelah vaksin dan kita sehat dan kita punya rezeki, lihat tetangga, wah lagi isoman. Ini ya yang laporan isoman di desa, di RT, di RW banyak banget. Saya nggak bisa nge-cover kalau sampai ratusan ribu orang yang ngelaporin. Bingung saya nge-covernya, beneran. Jadi di RT ini ada 50 orang. Kok di desa saya ada 75 rumah isoman. Kok di sini? Itu di jumlah jambleh sama admin itu bener-bener ribuan loh angkanya loh. Ini gimana cara bantunya kok? Saya juga bingung mas. Ya, ini kalian, kita semua sama. Ya, yang sehat bantu yang nggak sehat. Kalau mereka memang lagi isoman dan mereka memang benar-benar terlihat sakit dan memang mereka, contohnya nggak usah gini deh. Yang percaya nggak percaya COVID silahkan, bebas ya. Kalian nggak percaya COVID silahkan. Tapi kalau dia misalnya pedagang, contohnya jualan lotek atau jualan ketoprak di pinggir jalan, atau tukang siomay, atau dagangnya nggak usah yang makanan, mungkin tukang balon ya,
Iya pokoknya gitulah ya, yang harus jualan untuk makan hari ini dan besok dia harus jualan untuk makan besok, dan lusa harus jualan untuk makan lusa. Bayangin mereka sudah seminggu ini nggak boleh jualan. Mereka bukan orang yang memiliki tabungan atau kasurnya diangkat tiba-tiba ada emas di bawahnya, tuh enggak. Mereka tuh benar-benar nyari duit hari ini, habis hari ini atau disimpan sedikit, besok kerja lagi nyari uang lagi. Nah mereka sekarang dikurung di rumah dan gak bisa jualan. Nah ini saatnya kita berbagi. Yuk ini beras bagi mereka. Ya kita ada bakso nih, ayo bagi 2 ya. Ini nanti tinggal direbus. Apa ibu saya rebusin aja nih, saya kirim ke rumah ibu. Ya mulai di sini saatnya. Ini benar-benar Allah ngasih kesempatan ke kita untuk kembali ke diri kita sendiri. Apakah kita cukup menjadi seorang muslim terutama ya? Apakah kita sudah menjadi seorang manusia yang baik? Kita memperhatikan sekeliling kita, dia udah makan belum? Dia udah makan belum? Ya kan ini ceritanya Umar yang luar biasa ya. Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau itu nggak tidur sebelum memastikan tetangga-tetangganya itu sudah kenyang perutnya. Ya itu luar biasa ya. Itu udah dicontohin. Wah udah lama, udah 1400 tahun, bukan saya yang nyontohin. Saya mah cuma nyampein doang ya. Ini benar-benar kita harus tinggikan awareness kita ke tetangga, ke kawan, ke saudara yang mungkin udah lama atau teman-teman alumni. Wah ini grup alumni nih yang biasanya cuma saya mark as read, tandai sebagai sudah dibaca, nggak pernah dibaca grupnya. Coba cek, oh si Anu lagi dia karantina, oh si Anu lagi isolasi. Ya udah, alamatnya di mana? Kirim aja. Mau pakai driver online kayak mau kirim sendiri yang selama itu bisa memungkinkan dan itu safe, kirim aja. Ini saya ada beras nih, kirim. Maaf ya selama ini saya nggak pernah aware, nggak pernah ngobrol, nggak pernah nanya. Itu kirim. Nah ini yang ditingkatkan gitu loh. Ini yang ditingkatkan. Jadi tuh ya ada yang langsung tuh di bawahnya tuh. Sedangkan suami nggak boleh jualan. Suami pedagang kaki 5 ya, yang bolak-balik bilang Dokter Luis ini tetangganya itu diurusin gak sih gitu lah. Kalian ngebelain satu opini di publik ya kan, sibuk dengan sosmednya doang tapi kalian nggak ada gitu loh, nggak ada aksi nyata gitu loh. Kalian cuma sibuk dengan jempol dan di rumah aja gitu loh. Ya habis gimana kok kita nggak bisa kemana-mana nih. Lagian ini semua kan konspirasi, whatever konspirasi, saya nggak peduli sama konspirasi. Bener, saya nggak peduli sama konspirasi. Yang saya pedulikan itu masyarakat itu jadi korban. Selesai. Mau konspirasi atau bukan, hari ini banyak orang kelaparan dan banyak orang jadi pengangguran. Mikir nggak ke situ? Gitu loh. Mau ini konspirasi atau bukan, kita nggak peduli men. Kita nggak peduli. Mau ini, ini ulahnya WHO sama Cina dan segala macam. I don't care. Selama itu diizinkan sama Allah itu terjadi. Selesai. Dan setelah itu Allah izinkan itu terjadi, Allah menguji hamba-hambanya yang lain. Kita semua yang diuji. Peduli nggak kita sama sekeliling kita? Jangan-jangan kita ikut abai, sibuk dengan teori konspirasi dan segala macamnya, celingak-celinguk nyari artikel di sana sini, ngumpulin artikel sebanyak-banyaknya, translate dokumen kiri kanan. Tujuannya buat apa? Buat debat. Ya Allah, habis energi buat debat. Mendingan energi buat debat tuh ya bantuin kita nge-packing tuh beras tuh. Saya ada 2000 packing beras tuh harus di-packing. Bantuin kita gitu aja. Atau bantuin kita tuh siang-siang di kedai Cogornya ada di Semarang sama di Bandung, bantuin nge-packingin makanan, ngirim ke rumah sakit. Kalau nggak berani ngirim ke rumah sakit, kita yang ngirim ke rumah sakit. Mendingan energinya dihabisin ke situ beneran. Ya kan? Bantuin kita itu nge-distribusiin alat oksigen tuh, konsentrator. Nggak usah mikirin konspirasi segala macem. Nggak bisa direbus konspirasinya, nggak bisa dikukus, nggak bisa dimakan, nggak bisa diseduh, ribet amat. Nggak ada uang makan siang di puskesmas yang vaksin di area saya nggak ada. Nah itu Kementerian Kesehatan ya, saya nggak ngerti. Oke, 1000 packing aman di Jogja tuh, beras udah 1000 packing aman di Jogja. Mendingan energinya dihabisin ke situ. Di Jakarta kemarin udah jalan. Nah ini yang di area lain saya coba. Kalau di Jakarta sih lebih banyak yang ngebantuin ya. Saya percaya banyak orang-orang Jakarta yang masih mampu dan masih baik hatinya dan mereka bantu kiri kanan. Banyak area-area nggak kesentuh tuh seperti
uh, saya nggak bisa bilang ini pedalaman ya, cuman udah jauh dari kota dan mereka benar-benar ya bingung aja. Kadang-kadang ketemu mbak-mbak, embo-embo gitu kan, gimana ya Pak, nggak boleh dagang. Lah saya kalau nggak dagang mendoan itu nggak makan nih. Loh, gimana ya? Gitu loh, masalahnya kalau kita percaya maka pemerintah akan menekan rakyat dengan aturan. Ya, masalah kita percaya nggak percaya, pemerintah neken itu dari dulu juga sampai sekarang juga sama aja. Toh kita dari 2014 juga masih baik-baik aja kan. Ya oke, 1-2 akan mengalami masalah yang cukup krusial, cuman mayoritas masyarakat Indonesia just fine. Kita survival loh, kita tipikal survival. Lihat, orang Indonesia itu tipikal survival. Karena kita selalu mahir untuk survive dalam keadaan terjepit dan sesulit apapun. So, nah mending perhatiin sekitar kita. Nah, ini nggak apa-apa nih, bisa bantuin beliin GoFood buat isoman yang di Jogja. Nggak apa-apa, lihat tetangganya. Jadi nggak usah lihat yang jauh-jauh, lihat tetangga, lihat teman. Kalau tetangga kalian apa ya, bahasa Jawanya tuh diopeni, kalian jagain dan kalian rawatin, insya Allah nggak ada yang susah dan kelaparan. Karena satu sama lain tetangga tuh saling melihat, satu sama lain tetangga tuh saling memperhatikan. Jadi udah nggak usah, debat, nggak beneran serius. Buang-buang energi. Saya juga ini terakhir saya ngomongin tentang masalah apa, propaganda lah, tentang masalah apa itu konspirasi lah, tentang masalah apa itu ini kerjaan WHO sama Cina sama apa ya, saya nggak ngerti lah. Kalau mereka orang jahat, biarin mereka jahat. Kita nggak usah ikut jahat. Ngapain kita ikut jahat? Kalau mereka bikin teori-teori, ya kita nggak usah berteori loh. Kita praktek kok. Butuh makan itu dipraktekin, bukan diteoriin. Cara memakan mendoan, dikupas, dibuka, dicelupin di kecap, masukin ke mulut, piye toh. Kita orang praktek nih, ya. Tapi pembelinya ya nggak jaga prokes dan kerumun, ya, iya kayak gitu-gitu. Masih banyak yang nggak jaga prokes, nggak apa-apa, ya, karena masih banyak juga yang nggak percaya. Jadi saya nggak akan maksain orang untuk percaya sama COVID atau tidak. Saya juga nggak maksain masyarakat untuk percaya sama konspirasi atau tidak. Saya juga nggak akan ribet sama orang yang bilang ini propaganda dan itu. Silahkan, Anda percaya dengan apa yang Anda yakini, jalankan kehidupan Anda dengan baik. That's it. Saya cuma butuh kalian. Oke, kalian nggak percaya COVID kan? Iya, bantuin dong tetangga-tetangga kalian ada yang lapar nih. Kalian kirimin makanan dong, masakin di rumah, kirimin ke mereka. Wah, ini propaganda Cina segala macam. Iya. Oke. Anda benar. Udah ya. Tolong bantuin dong. Itu marbot masjid itu. Oh, saya ini bukan muslim, saya ini kafir. Oh ya udah, nggak apa-apa. Anda bisa masak kan? Bisa masak sesuatu yang halal kan? Bisa. Atau Anda bisa beliin GoFood nggak? Kirimin ke tetangga-tetangga Anda tuh yang lagi isolasi, atau tetangga-tetangga Anda yang kekurangan, atau mereka yang biasanya dagang sekarang nggak dagang. Ya kan? Itu jelas banget. Kelihatan kok. Mau COVID nggak COVID, mereka itu nggak dagang. Mau mereka percaya nggak percaya konspirasi, mereka itu nggak dagang. Mau percaya nggak percaya kalau ini adalah propaganda Cina, mereka juga nggak dagang. Mereka nggak makan. Mereka nggak peduli sama itu semua. Mereka cuma lapar. Dan mereka mikirin nasib anaknya yang harus makan, yang harus minum susu. Itu yang penting dipikirin. Mikirin propaganda lagi, aja. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh, ya. Itu aja. Kalau saya ada salah ngomong, itu kesalahan saya pribadi. Dan Allah Maha Tahu, dan saya memohon ampunan Allah, dan saya memohon maaf kepada semuanya. Dan jika itu ada yang baik dari omongan saya, itu datangnya dari Allah, dan semua kembali kepada Allah. Segala pujian dan segala kemuliaan hanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf, mohon pamit. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.